Oke, kita masuk ke yang paling esensial hari ini. Jadi dari kemarin kita belajar sifat, itu tuh tujuannya ya biar kalian bisa menyelesaikan persamaan eksponen gitu ya. Jadi ini nggak boleh skip ya videonya. Nanti kalau nggak paham, kedepannya susah gitu ya. Oke, coba kita ke persamaan eksponen. Jadi kan kalau fungsi eksponen kan udah kita bahas barusan ya, fx sama dengan a kali b pangkat x. Atau a pangkat x saja juga udah bisa. Nah, persamaan itu ada banyak. Jadi persamaan itu bisa kiri sama dengan kanan. Jadi bisa aja sama dengan 0 aja. Atau ada dua fungsi kiri sama dengan fungsi kanan. Nah, itu persamaan. Nah, yang pertama bentuknya itu ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Hah, maksudnya apa nih? Gitu kan. Nah, coba lihat nih, basisnya kan sama-sama a ya. Nih, sama-sama a. Cuma beda pangkatnya doang. Nah, pangkatnya tuh berupa fungsi. Jadi nanti ada x-nya. Sedangkan basis itu kan cuma angka doang. Jadi misalnya tadi 2 pangkat x, berarti basisnya cuma 2. Itu jadi basis itu 2, setengah, seperempat, 100. Yang nggak ada x-nya, nggak ada variabel x-nya. Jadi cuma konstanta aja. Nah, dia sama nih, beda pangkatnya doang. Ya udah, basisnya coret aja gitu. Buat apa kan sama ya? Jadi kita langsung hitung aja pangkatnya. Berarti ketika basisnya sama, maka fx sama dengan gx. Masih belum nyambung? Mari kita ke contoh. Nah, ada contoh kayak gini. 2 pangkat 3x plus 5 sama dengan 64. Aduh, 64. Basisnya sama nggak? Enggak, tapi kira-kira bisa disamain nggak basisnya? Coba. Biar sama berarti basisnya harus sama-sama berapa? Ini kan 2, ini kan 64. Berarti si 64 ini bisa nggak kita jadiin 2 pangkat sesuatu gitu ya? Biar sama-sama 2. Nah, coba 64 nih. 64 itu hasil dari kalau akarnya berarti dia berapa kali berapa? 8 kali 8 ya. Ya kan? Nah, 8 itu hasil pangkat berapa? 2 pangkat 3 kan? Ya nggak? 8 itu 2 pangkat 3. Ini kenapa gini bentuknya ya? Bentar. Sorry. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, ini juga 2 pangkat 3. Berarti kalau misalnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3, ingat nggak sifat eksponen kemarin? Kalau basisnya sama terus dikali pangkatnya kan tinggal ditambah ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3 berarti 2 pangkat 6 kan? Nah, jadi 64 itu sama aja 2 pangkat 6. Berarti bentuk ini bisa kita rubah jadi 2 pangkat 3x plus 5 ya. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, lo basisnya udah sama 2. Berarti udah, kita bisa nggak usah peduliin basis ya. Set gitu. Berarti kita bisa tinggal ngitung 3x plus 5. Oke. Susah. Nah, sama dengan 6. Ayo, ini mah aljabar biasa ya. Berarti kan sama dengan di bawah aja sini ya, 3x. 5-nya pindah ke sini kan. Berarti 6 min 5 karena dia tadi plus. 6 min 5 berapa? 1 ya. Berarti x sama dengan 1/3. Ya kan, ini karena perkalian, jadi dia pindahnya jadi pembagian. Nah, sudah deh. Berarti penyelesaiannya x-nya itu 1/3 gitu. Nah, yang kedua ini bentuk persamaannya beda nih. Ya. Yang kedua itu persamaan eksponennya bentuknya a pangkat fx sama dengan 1. Kalau tadi sama-sama a pangkat sesuatu sama dengan a pangkat sesuatu. Kalau ini cuman sini doang nih. A pangkat fx dan dia sama dengan 1, harus sama dengan 1. Maka fx sama dengan 0. Kenapa bisa gitu? Sekarang gini, setengah pangkat x min 1 sama dengan 1.
pangkat berapa sih yang hasilnya selalu 1? Ingat nggak di sifat kemarin? Berapa pangkat berapa yang hasilnya tuh selalu 1? Pangkat 0 kan? Jadi bisa nggak kalau misalnya ini ibu kasih batasannya. Jadi misalnya kita bisa nggak tulis ulang gini. Coba ya. 1/2 pangkat X min 1. Nah, ini kan 1 nih hasilnya. Biar sama, bisa nggak kalau dipangkatin 0? Jadi ibu tulisnya jadi gini. Sama dengan 1/2 pangkat 0. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh lah. Setengah pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Jadi ibu cuman ganti bentuk aja. Biar apa? Biar basisnya sama. Nih tuh ujung-ujungnya basisnya sama kan? Sama-sama setengah. Ya udah buang aja set. Berarti tinggal ini sama dengan ini. Pangkat-pangkatnya doang yang disamain. Jadi X min 1 sama dengan 0. Nah biar tinggal X doang, satunya pinggirin ke sini ya. Berarti X sama dengan berapa? Min 1 pindah ruas jadi 1. Gitu. Jadi maksudnya gitu. Gampangnya yang perlu kalian ingat, kalau ada fungsi eksponen yang A pangkat fx gitu, waduh baterai lemah guys, yang A pangkat fx gitu sama dengan 1, ya kalian sebenarnya nggak usah kesini gitu. Jadi langsung aja kalian samain pangkatnya itu dengan 0. Jadi pangkatnya kan fx sama dengan 0 kayak ini tadi ya. Pangkatnya kan x min 1, langsung aja ngitungnya. X min 1 sama dengan 0. Kalau hasil ininya 1. Ya. Oke, paham ya. Nah, sekarang yang selanjutnya nih, ini yang lumayan complicated. Asik. Nah, yang lumayan ini ya. Nah, coba kalian perhatikan. Persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Waduh, maksudnya apa nih? Oh enggak, ini salah ya, ini nanti ibu koreksi. Bentar, ini nggak usah dihiraukan dia. Nah, lihat nih, dia ini juga fungsi. Kalau tadi kan cuma basis ya, nggak fungsi. Jadi cuma angka 264 gitu. Kalau ini basisnya aja udah fungsi. Pangkat fungsi sama dengan fungsi pangkat fungsi. Bedanya nih fungsi ininya sama nih. Kiri sama kanan fungsinya sama, beda pangkat doang. Nah, berarti itu nggak bisa langsung samain pangkat doang, nggak bisa. Ya, kalau ini yang awal tadi, basisnya sama, tinggal pangkatnya sama dengan pangkat yang satunya. Kalau ini karena basisnya juga fungsi, berarti ada 4 kemungkinan nih penyelesaiannya. Itu. Kemungkinannya apa aja? Yang pertama, pangkatnya kalian samain kayak yang awal tadi ya. Berarti pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan, fx sama dengan gx gitu. Terus yang kedua, nanti kalian coba hitung fungsinya basis ini itu sama dengan 1. Terus yang ketiga, si basis ini gantian sama dengan min 1. Tadi kan kita hitung sama dengan 1. Terus sama dengan min 1. Dengan syarat ya, nanti kalau misalnya hasilnya kita masukkan ke fx sama gx itu pangkatnya harus sama-sama genap atau ganjil. Nah, kalau belum paham nggak apa-apa, nanti dulu nanti kita jelaskan. Nah, yang terakhir, tadi kan kita udah masukin hx sama dengan 1, hx sama dengan min 1. Nah, yang terakhir kita harus masukin hx sama dengan 0 gitu ya. Oke, sekarang gimana cara ngitungnya? Oke, kayaknya kita contohnya mending langsung aja ya, karena kalau pakai mouse takutnya lama nulisnya ya. Nah, coba lihat ya, basisnya ini sebenarnya sama. Cuma bedanya nih, dia udah berupa fungsi gitu. Kalau yang syarat kalau persamaan pertama kan basisnya bilangan ya. Nah, ini berupa fungsi, cuma akar pangkatnya beda nih ya. Pangkatnya aja yang beda nih. Berarti caranya gimana? Caranya yang pertama tadi kan ada 4 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu, aduh blur nggak sih guys? Kemungkinan pertama itu kita samain pangkatnya. Jadi pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Pangkat yang kiri itu berapa? X kuadrat min 4 ya, sama dengan pangkat yang kanan 11 min 2x gitu.
Udah, terus berarti gimana caranya? Kita pindah-pindahin dulu ya. X kuadrat ini kan bisa pindah ke sini jadi plus 2x. Ini juga pindah ke sini min 4 min 11 gitu ya. Min 4 min 11. Berarti sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Terus gimana? X kuadrat plus 2x min 4 min 11 berapa? Punya utang 4, utang lagi di 11. Belum juga diganti udah utang lagi ya. Berarti utangnya nambah jadi 15. Nah, udah bentuk begini, ini sebenarnya persamaan kuadrat kan. Kalian bisa memfaktorkan dengan cara apa memfaktorkannya? Berarti gimana? Berapa kali berapa yang hasilnya min 15 sama berapa tambah berapa yang hasilnya 2? Berapa? 5 kali 3 ya? Ya nggak sih? Berarti kan 5 sama 3. Biar minus kan berarti salah satunya harus ada yang min. Berarti yang minus 5 atau 3-nya? Kalau sininya plus berarti yang gedean yang plus ya. Berarti sini 5 kali min 3 min 15. 5 dikurang 3 2. Berarti faktornya ada x plus 5 atau x min 3. Nah, berarti x sama dengan min 5 ya kan, atau x sama dengan 3. Nah, kita udah ketemu yang kemungkinan pertama nih, ada 2 ini ya. Nah, udah sampai sini, kita lanjut kemungkinan kedua. Apa tadi? Yang hx sama dengan 1 ya. Tadi kan ada 3 ya, hx sama dengan 1, hx sama dengan min 1, sama hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Nah, yang ini dulu, hx itu yang mana hx-nya? Hx itu ya basisnya, x min 5-nya ya. Berarti x min 5, kita tulis dulu deh, hx sama dengan 1. Nah, berarti kita tulis x min 5 sama dengan 1. X sama dengan 5 nya pindah ke sini, min 5 jadi plus 5, 1 plus 5. 1 plus 5 berapa? 6. Udah, ini kemungkinan kedua. Kita ke kemungkinan selanjutnya, hx sama dengan min 1. Di sini ya. Hx sama dengan min 1. Hx itu berapa tadi? X min 5 sama dengan min 1. Berarti x sama dengan min 5 nya pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi min 1 plus 5. Berarti x sama dengan 4. Tapi ini tuh nggak sampai sini gitu. Kalau syarat hx sama dengan min 1 itu hasilnya itu kalian harus masukin ke fx sama gx gitu. Fx kan tadi berapa? Jadi kita masukin ke fx tapi x nya itu kita ganti 4 gitu. Jadi f4. Terus sama kita masukin ke gx jadi g4 gitu. Nah, fungsi fx itu kan tadi berapa? X kuadrat min 4 ya kan. Berarti x kuadrat min 4 itu ini kan fx. Berarti kalau x nya diganti 4, berarti 4 kuadrat min 4 sama dengan 4 kuadrat berapa? 16. 16 dikurang 4 12 ya. Nah, terus kita masukin ke fungsi gx ya. Gx dulu deh. Gx itu kan fungsinya 11 min 2x. 11 min 2x ya. Pas kita masukin angka 4, karena kita tadi nyari itu x nya sama dengan 4, kita masukin dah tuh 4. 11 min 2 kali 4 8 ya. 11 min 8 berapa? 3 ya. Nah, coba lihat sini. Ini genap atau ganjil? Genap ya. Ini genap atau ganjil? Genap. Sorry, ini genap, ini ganjil. Berarti kan dia nggak sama ya. Nggak sama nih. Berarti si 4 ini nggak boleh dipakai, kayak nggak berlaku gitu. Karena nggak sama-sama ganjil atau genapnya. Kecuali pas kalian masukin nih ke fx sama gx berdua sama-sama ganjil, berarti ini berlaku gitu.
atau sama-sama genap berarti berlaku, tapi kalau beda ya nggak berlaku, berarti ini nggak berlaku ya. Kita ke syarat ketiga, yaitu HX sama dengan 0. Oke, kita buka lembaran baru guys. HX sama dengan 0. Nah tadi HX berapa, masih ingat nggak? Ibu sih masih ingat. X min 5 ya, sama dengan 0. Berarti min 5 pindah ke sini, jadi X sama dengan 5. Udah selesai belum sampai sini? Oh belum. Ini juga bersyarat gitu ya. Ketika kalian masukkan sini sama ya, dimasukin lagi ke fx sama gx gitu. Tadi kan fx itu fungsinya apa? X kuadrat min 4 ya, x kuadrat min 4. Kalau gx kan tadi fungsinya 11 min 2x ya, cuma ini x nya kita ganti 5, berarti f5 sama dengan 5 kuadrat min 4. 5 kuadrat berapa? 25. 25 min 4 21 ya. Nah ini juga kita masukin x nya 5 ke sini, berarti g5. G5 sama dengan 11 min 2 kali 5, berarti 11 dikurang 2 kali 5 berapa? 10. 11 kurang 10 1. Nah kalau bagian HX sama dengan 0, yang kalian lihat bukan masalah genap ganjilnya, tapi ini positif atau negatif? Dia positif ya. Ini positif atau negatif? Positif juga. Nah kalau sama-sama positif berarti berlaku. Kalau negatif, misalnya sama-sama negatif, berlaku nggak? Nggak boleh. Jadi si HX sama dengan 0 itu fx nya, gx nya juga harus lebih dari 0 atau harus positif ya, harus positif. Kalau salah satu aja yang negatif ya berarti si 5 ini nggak berlaku gitu loh ya. Nah sedangkan nih kalian lihat, oh mereka positif nih ya, berarti mereka masuk nih si X sama dengan 5 ini, bukan ininya ya, bukan 1 sama 21 nya, tapi X nya. Berarti bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya atau HP ya. Kalau himpunan itu kan harus pakai kurung kurawal gini ya. Himpunan penyelesaian si fungsi persamaan ini tuh berapa? Coba berarti kalian lihat dari awal yang berlaku tadi berapa? Ini berlaku, ini berlaku, berarti 1, 2. Ini berlaku kan? Kalau HX sama dengan 1 selalu berlaku. Kalau ini yang harus dicek-cek lagi, ini berlaku nggak tadi? Nggak berlaku ya, karena dia ini genap, ini ganjil. Berarti ini nggak usah. Berarti min 5, 3, 6 sama mana tadi? Sama ini. Ini kan tadi berlaku ya. Coba berarti kita tuliskan secara urut, min 5 ya kan, 3, terus 5 sama 6. Nah berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Coba ibu review sekali lagi. Kemungkinan pertama, pangkatnya kalian samakan, habis dihitung ketemulah X nya. Nah ini pasti berlaku ya. Terus yang kemungkinan selanjutnya itu yang ada 3 ini, bukan pangkatnya, berarti basisnya HX. Ini si basis ininya. Yang pertama kalian sama denganin 1, ini tanpa syarat, pasti berlaku. Yang kedua kalian sama denganin min 1, ini harus dicek lagi ke pangkat-pangkatnya, ke fx sama gx nya ya. Nah habis itu hx nya sama denganin 0, ini juga harus dicek ke pangkat-pangkatnya. Nah ini harus positif ya. Nah kalau ini harus sama, jadi harus sama-sama genap atau ganjil. Ini genap atau ganjil, harus sama-sama genap atau enggak sama-sama ganjil. Kalau udah selesai kalian tulis himpunan penyelesaiannya gitu deh, ngerti ya?